Ya kalau dari aku sih nggak pernah ngerasa ada masalah sama Sarwenda. Mungkin Koko bisa undang dia podcast tanyain ada masalah apa nggak sama Charlie. Belum kenal saya. Siap dan eninku salam bengis. Wah ini gitu. Bengis Gimana tadi kok? Salam bengis. Salam bengis. Jadi maksud salam bengis itu salam totalitas. Jadi kalau kita buat sesuatu harus total. Tapi tadi sapaannya gimana kok komandan? Siap kumendan kumendin. Oh komandan kumendin. Jadi bukan komandan ya, kumendan kumendin. Kumendin. Ya, Para penonton dipanggilnya ya, kumendan kalau kumendin. cowok endan, cewek endin. Gitu. Oh, ih, keren ya. gemes. Nih terima kasih sebagai narasumber waktunya untuk Cherry Bell. Ya, Charlie kok. Oh Charlie ya. Charlie. Oh dulunya Cherry Bell. Iya. Jadi jangan lupa ini produknya Cherry yang jus. Hauce. Nanti kita minum coba ya. Yes. Oke, pakai dulu dong. Oh, biar disinfektan. bener-bener. Ya, ya. Harus pakai disinfektan Ya. dulu kok. Wow. Soalnya sekarang lagi pandemi gitu mending Gitu. kita yang aman. Jadi ini produk juga aman untuk bayi, untuk cewek juga aman. Tuh. Benar Oke. banget. Sebelum kita mulai aku banyak ingin mengulik-ngulik sih. Oke, silakan dikulik kok. Oh ya, dikulik. Jadi lahirnya di mana, umur berapa, terus anak Mohon berapa? maaf. Ini kayak sensus penduduk kok. Jangan. Ini jangan ya. Lahir di Jakarta tapi ya. Enggak, aku lahir di Pekanbaru, Pekanbaru. Riau. Jadi ngomong Melayu bisa ya? Bisa, aku bisa Hokkien loh. Hokkien? Oh, saya nggak bisa. Iya. Serius kok? Nggak bisa. Kalau dari muka sih Nggak, bisa ya, banget harusnya. Memang kan aku peranakan. Oh iya peranakan. Ya, namanya peranakan gitu. Terus dari kecil SMP SMA tuh memang maunya nyanyi enggak? Iya, bahkan dari zaman SD tuh kalau misalnya guru di sekolah kan suka nanyain, kamu kalau mau gede jadi apa gitu kan. Teman-teman yang lain tuh jawabnya kayak dokter, guru, polisi gitu. Kalau aku dari dulu udah jawab artis. Dulu semua teman-teman aku kayak artis. Kayak aneh banget gitu. Nah, saya baru pertama kali gue lihat orang cita-cita artis tuh. Iya, serius. Iya, terus waktu kecil kan bayi biasa itu kan suruh milih barang itu. Ingat nggak milih barang apa nggak ada? Tentu itu? tidak. Nggak ada ya. Tidak diceritakan lagi sama mama soalnya kok. Jadi artis tuh mulai kecil udah ngomong artis. Udah bilang artis dari SD kelas 4. Oke, SD kelas 4. Terus mulai lu ngomong artis tuh mulai tekun belajar tuh mulai kapan mulai open nyanyi. Sebenarnya memang otodidak sih kok. Memang nyanyi itu otodidak. Tapi memang aku tuh anaknya tuh ibaratnya kayak banci tampil. Jadi setiap ada acara sekolah pasti aku tampil. Jadi even sampai SMP, SMA juga sering banget kalau acara sekolah itu selalu tampil. Sampai waktu itu ikut Indonesian Idol. Sempat. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak diterima kok. Jadi kan saking percaya dirinya tuh ya waktu kalau misalnya kita lagi audisi tuh ya kok, tiba-tiba ntar ada yang kayak mas-mas yang panggil dari orang TV-nya gitu kan, Kak bikin testimoni gitu. Waktu itu kan nggak paham, wah disuruh bikin testimoni, wah pasti masuk. Ternyata baru ketemu sama artisnya gitu waktu itu jurinya, udah dibilang mohon maaf ya. Pas bilang mohon maaf masih percaya diri. Wah pasti tipu nih. Pasti mohon maaf kamu berhasil masuk. Ternyata mohon maaf kamu belum diterima di Indonesian Idol. Terus kayak drop. Indonesian Idol berapa ya waktu itu? 2009 ya. Wah. Terus selama itu kamu sering nampil. Itu pernah ikut lomba-lomba gak zaman SD, SMP, SMA itu? Gak pernah. Aku tuh gak pernah ikut lomba. Aku memang suka entertain orang. Tapi untuk diaudisikan gitu gak pernah. Oke. Kecuali Indonesian Idol. Mulai masuk Cherry Bell lah. Itu kan yang bikin kamu terkenal juga ya. Yes. Itu gimana ceritanya? Singkatnya ya kok ya. Singkat. Jadi dulu tuh pacar aku itu punya temen sahabatnya dia yang memang kerjanya itu di stasiun televisi. Nah terus udah ada tuh broadcast message. Dulu tuh BBM kok zamannya. Terus dicari wanita usia 17 tahun sampai 24 tahun. Bisa nyanyi, bisa nari, bisa. Attitude baik, ya puji Tuhan ya. Terus berwajah oriental dan cantik gitu. Dan saya ngerasa kayak semua bisa nih. Akhirnya ikut audisi. Terus saya ini adalah personil pertama Cherry Bell. Oh gitu. pertama itu ya? Personil pertama pilihan produser. Oh jadi kamu merasa dirimu cantik waktu itu ya? Kan ada cantik berarti yakin waktu gue cantik gitu ya? Iya. Dan punya skill sih. Wih tepuk tangan dulu dong kalau bisa. Loh karena itu kan kunci yang pertama tuh kalau menurut aku kalau kita mau terjun di dunia entertainment itu yang penting harus percaya diri dan punya apa yang kuat ya. Maksudnya kayak tahan banting gitu loh kok.
Oh, jadi kamu waktu pacaran sama kamu yang sekarang jadi suami kamu tuh berapa tahun itu pacaran? Aduh. Lama ya? 12 tahun kok. Oh, lama sekali ya. Udah harusnya aku cicilan Saya tahu KPR. namanya dia. Waduh. Arthur ya? Iya. Oh, saya tahu. Dari Karena SMP. orang di sini ya. Ntar lagi orangnya muncul. Jadi, pacaran 12 tahun lama 12 juga ya. tahun. Jadi dunia entertain udah sama pacar terus ya. Mungkin pacar juga waktu itu menyemangatin juga ya si Arthur ya. Banget, dia supporter nomor satunya aku. Oh, terus berapa lama di Cherry Bell itu? Terus yang lagu apa yang bikin kamu terkenal? Dilema. Gitu. Refnya gimana itu? Never never want to really really love you. Maafkan aku mengecewakanmu. Gitu. Oh, itu lagu yang bikin kamu, bukan yang You are beautiful. Itu, bingung ya kok ya mungkin karena kalau- enak semua ya. Iya itu dia. Cherry Bell kenapa kayaknya bisa bertahan cukup lama juga gitu, nggak one hit wonder ya karena kita punya tim produser juga yang memilihkan lagu-lagu yang bagus gitu, yang enak didengar gitu. Berapa lama kamu di Cherry Bell sampai sebelum keluar? 5 tahun. Lama juga ya. Itu udah berapa album? Kita punya 3 album kok, 3 album. Terus 5 tahun tuh memang kontraknya 5 tahun. Oh, terus selama di Cherry Bell udah keliling seluruh Indonesia? Ya, bahkan kita tuh rekor muri keliling Indonesia 33 provinsi dalam 31 hari. Wih, tepuk tangan ya. Dari semua personel lu, Cherry Bell itu mana jadi yang paling lu akrab? Paling akrab, semuanya akrab. Semuanya akrab? Ini nggak bohong, Iya. ini nggak bohong. Apa ada lebih, ada kurang nggak? Yang paling lebih lah. Semuanya. Susah ya? Mungkin karena aku leader kayaknya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh semuanya pasti ngomongnya ke aku kan. Jadi kita dekatnya berdekat sedekat itu. Jadi kayak semua personal life-nya aku pasti tahu gitu. Oh, jadi kamu pegang rahasia mereka semua ya? Jangan macam-macam kalian. Oh, jadi dari Cherry Bell sendiri itu, itu yang biasa nyiptain lagu, yang bikin gaya-gaya itu siapa dari kalian semua? Enggak, yang bikin lagu itu namanya Catur, yang paling sering bikin lagunya Cherry Bell dan yang memang paham banget lah music arrangernya kita namanya Catur Septembrianto. Terus kalau misalnya dibikin gaya-gayanya kita itu ya kita sendiri, personil 9 personil Cherry Bell generasi 1 ini loh. Oh, itu yang bikin kamu Jargon iya, yang jargon iya. cibi-cibi Iya. hahaha. Terus Oh. yang kayak kalau dulu kan ada nggak yang kayak gaya pukul-pukul gemes gitu loh. Tahu nggak sih kok pukul-pukul Nggak tahu gemes? aku. Coba berdiri dulu dikit gini. Ada deh. Gitu. Oh. Itu yang bikin kita dulu. Oh, itu yang bikin. Tapi kan itu kan sangat kreatif ya. Itu ngobrol, ayo bikin gini gitu. Iya. Karena kalau misalnya cewek-cewek udah dikumpulin, kita pengen kan kalau gimana kayak supaya Cherry Bell-nya bisa maju juga kan. Terus karena kita dari awal udah terkenal dengan apa kabar istimewa, tadi abis dari mana istimewa, jawaban kita kan kayak konsisten kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kita berusaha membuat wah kayaknya harus ada inovasi baru dengan jargon yang sama atau gaya-gaya yang lucu gitu-gitu biar orang tetap lekat ingatnya sama Cherry Bell gitu. Oh, terus kamu kan leader. Apakah dari semua itu lebih muda dari kamu, ada yang lebih tua enggak? Aku tuh nomor 5 gitu loh. Maksudnya dari 9 orang ini usia aku itu ada di urutan kelima. Yang lain tuh ada yang lebih tua, ada yang lebih muda dari aku. Oke. Dari semua personel itu selama 5 tahun berkumpul, ada pernah berantem nggak sih? Tentu ada dong. Oh, pasti ya? Tentu ada. Tapi ya kok kita sih berantemnya nggak pernah yang sampai lempar kursi. Karena waktu zaman ada boy band girl band, kita tuh sampai kaget gitu loh. Ternyata kita termasuk yang bisa menahan emosinya kita. Ada girl band yang lain yang berantemnya lempar-lempar kursi kok. Oh, ada ya? Ada. Wah, keren. Jadi kamu berantem pun tetap profesional secara di panggung ya? Ya, maksudnya sebenarnya kita nggak kecil-kecil banget. Kita udah 20 tahunan kan, kayak come on, kita harus profesional gitu. Kalau punya masalah pribadi after kita punya hectic schedule gitu. Kalau enggak pasti nggak bisa lah, namanya pasti kalau misalnya cewek ya pasti bisa selengkat-selengkatan nanti, apalagi kan kita pindahan blocking, nanti nggak sengaja kayak sengaja pang gitu. Nah nggak bagus. Terus apa kok kamu waktu masuk ke Cherry Bell tuh yakin nggak Cherry Bell tuh bakal ngetop kayak terkenal gitu? Nggak. I didn't expect. Ibaratnya kayak I expect nothing sebenarnya. Kalau buat aku kayak waktu itu pada tahap aku masih kayak, maksudnya aku orang daerah gitu kan. Bisa tampil di TV aja menurut aku udah suatu pencapaian banget gitu. Terus ternyata bisa dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia,
puji Tuhan banget itu suatu luar biasa lah. Itu kebanggaan ya. Kebanggaan banget. Jadi, sama kayak Ko Basuki sekarang dikenal sama seluruh masyarakat YouTube. Itu berkat Kakak Haris dan Kakak Adi dan Kakak Bilar. Halo, dan yang pasti adalah Pablo. El Surya. Oh jadi gitu ya. Yeah. Oh jadi kamu pernah nggak sih kamu kan menganggap biasa atau tiba jadi orang top. Jadi star syndrome gitu. Wih gue terkenal banget gitu. Enggak. Aku inget banget kok. Jadi dari dulu nggak tahu ya mungkin karena image kita kayak anak kecil kali ya. Wah luar biasa banget. Jadi kayak kakak-kakak senior kita, kayak aku inget banget Kak Tantri Kotak itu ngomong, Dek, ntar lagi tuh aku yakin banget kamu tuh pasti sukses. Ini lagi di backstage ya kok. Jangan sombong ya, jangan sampai star syndrome. Norak, kalau star syndrome tuh norak gitu. Terus dia bilang jangan lupa nabung gitu. Udah langsung diingetin. Oke, lanjut tadi ngomong nabung. Iya. Selama 5 tahun jadi kira kebeli apa aja itu? Puji Tuhan ada aset properti pastinya. Terus ada juga bisnis yang dikembangkan jadinya. Gitu. Jadi bisnisnya ini? Salah satunya enggak Salah sih. satunya. Ini bukan hasil dari Cherry Bell. Ini adalah usaha bersama dengan suami. Nanti jangan lupa dibeli ya. Ada nanti Instagramnya di bawah sini. Oh jadi yang waktu sama Cherry Bell bisnis apa itu? Jadi gini, waktu itu Cherry Bell punya banyak fans banget ya kan. Terus aku ngerasa, loh kok ini tiba-tiba banyak orang-orang di luar sana yang bikin baju Cherry Bell. Kalau di Mangga 2 tuh ibaratnya teman-teman aku yang lain yang bukan personal Cherry Bell tuh ngasih tahu, udah lihat baju Cherry Bell belum? Hah, baju Cherry Bell? Kita nggak pernah ngeluarin baju Cherry Bell. Sampai akhirnya aku mikir, loh fans kita itu kenapa pakai baju yang bukan memang dari kitanya gitu. Akhirnya aku bilang sama teman-teman aku, kita masing-masing personil, ini ada 9 personil, masing-masing punya nama fans masing-masing. Nah, aku bantu desainin, itu namanya merchandise buat fans untuk, ya kan. Cherry Bell. Ya, jadi setiap kali mereka datang, mereka pakai seragam yang sama. Nah, baju itu yang akhirnya aku sama teman aku, itu partner aku namanya Angel, kita jualin gitu. Jadi kita ngejual merchandise official dari masing-masing personil. Wah, keren ya. Kalau fans kamu namanya apa fans kamu? Cheerleader. Oh, cheerleader. Iya. Wah, luar biasa ya. Kalau Kobas apa dong? Kalau saya Kobazers. nggak ada. Ada dong banyak. Belum. Kumendin. Iya, Karena Kumendin. saya nggak punya fans masih. Fans saya tuh rata-rata karyawan saya sendiri. Terus kamu dengar keluar dari Cherry Bell tuh kenapa? Apa karena udah berumur keluar? Enggak, itu tuh yang selalu salah orang. Orang selalu bilang gini, keluar dari Cherry Bell tuh pasti karena umurnya udah tua ya. Enggak ada batasan umur di kita sebenarnya. Tapi memang kontraknya udah habis dan memang ini aku gak pernah kasih tahu sih. Yeah. Kita memang ada masalah lah sama manajemen. That's why kalau misalnya orang-orang di luar sana, kalau kenapa ya mereka keluar ya, padahal mereka masih kompak gitu. Maksudnya kita habis keluar dari Cherry Bell kan tetap arisan bareng, teman-temannya itu aja gitu. Ya karena memang ada masalah sama manajemen. Oh, masalah sama manajemen apa sama sesama teman? Enggak. Oh, dengar ada masalah. Pancing ya kok ya. Iya kan, dengar itu karena ditulis di situ sih. Ada Kok masalah Joni dengan bener-bener nih cari dengan beritanya. ada sedikit berantem sama Sarwenda enggak ya? Kan ini ditulis di situ, masalahnya saya tinggal baca doang gitu, enggak ya? Ya kalau dari aku sih nggak pernah ngerasa ada masalah sama Sarwenda. Mungkin Koko bisa undang dia podcast tanyain ada masalah apa nggak sama Charlie. Belum kenal saya. Baru kenalnya kamu masalahnya. Itu pun juga karena Koko Sugimitro, pakar branding yang ngundang. Kita ya. Nggak pernah nyangka juga sih. Iya. Awalnya saya ngundang kamu takut-takut, untung aja ada suaminya jadi aman. Iya. Kok nyanyi dikit dulu lah kok. Biar gak makin. Ya coba, boleh gak nyanyi apa? Kok nyanyi You are beautiful gitu. Itu gaya banget lo. You are beautiful. It's beautiful. Beautiful. Sekali lagi. Beautiful. Beautiful. Kamu cantik dari hatimu. Suara gue. Lagi tepuk tangan nggak? Kobas 2020 jadi penyanyi. You are beautiful. Kamu cantik dari hatiku. Suara saya memang salah-salah bahasa sih. Iya. Tinggal dibasahin dikit jadi nggak kedengeran. Iya. Suka yang bahasa-bahasa ya kok. Oh iya, maksudnya semprotan ini ini semprotan kan bahasa-bahasa. Oh.
Jadi itu memang nggak merasa berantem ya, bukan karena Sarewenda keluar, bukan Tetap ya? balik lagi loh dia. Ya kan belum ini kan tadi mengalihkan pembicaraan. Enggak ya, enggak ada ya. Enggak. Kalau sekarang dengan semua personal masih kontak-kontakan, Iya. kecuali Sarwenda. Loh. Ini kan aku tanya jujur loh. Ya mungkin karena kebetulan memang kita nggak kontekan aja gitu. Tapi jangan-jangan nomornya udah di-delete kali ya. Tetep loh, ngegas banget loh. Instagramnya follow-followan enggak? Oh my God. Enggak, bercanda. Iya, nggak tahu ya. Terus waktu kamu terkenal itu, pernah nggak sih ada cowok lain? Kamu kan pacaran udah. Waduh. Enggak, kamu kan udah gini loh. Maksudnya kamu kan orang udah tahu bahwa ada Arthur. Tapi banyak cowok-cowok pasti terkesima dengan kamu kan? Ada nggak orang lain yang deketin kamu atau personal lain atau bahkan ada nggak yang Kayak deketin? Koko. Aku kan Kobas. Iya, Kobas Ya. benar. Jadi makanya aku kalau dipanggil Koh itu paling nggak suka. Nggak suka. Karena Koh itu Oh, Tapi Koh kalau tuh Ko itu Bas. Koko. Kalau Koko itu kan berarti Koko kalau tuh ya, abang-abang ketemu kalau gede. kamu misalnya umurnya 25, gue pasti ya 27. Iya. Tapi kalau Koh, kamu 20, gue pakai 40 gitu loh. Nah, gue maunya dipanggil Kobas terus Iya, brandingnya. oke. Ada nggak? Pernah nggak? Pasti pernah sih. Yang ganggu-ganggu pastilah ya, namanya ada. artis ya. Jadi tuh aku cerita ya. Waduh, ini boleh diceritain ya. Jadi dulu tuh aku pernah lagi ujian sebenarnya. Yang kena itu bukan aku, teman-teman aku 8 lainnya. Waktu itu mereka rencananya kita itu mau dealing untuk brand adalah properti ya kan. Tiba-tiba diajak ketemunya, taunya di Plaza Semanggi. Ternyata ketemuannya di tempat karaoke. Wih. Ya, ini nggak pernah Iya, nggak pernah disampaikan. hanya di sini ya. Terus aku kan nggak tahu apa-apa, apapun yang terjadi nggak tahu. Aneh banget buat aku ketemu klien di tempat karaoke karena sebelumnya nggak pernah ada itu. Tiba-tiba waktu aku datang, aku selesai ujian aku baru nyusul. Pas aku nyusul, pas lift kebuka, ini bener-bener sedrama itu kok. Aku lift kebuka, baru mau masuk ke tempat karaoke itu, teman-teman aku nangis melukain aku. Kayak abis diapain gitu. Terus kenapa? Akhirnya aku marahin manajer aku pada saat itu. Lu ngapain gitu loh? Ngapain? Lu tuh harusnya tahu tipe klien gitu loh. Nggak usah bobo kita gitu. Itu aku marah terus kayak nah di situ aku kayak ngingetin gitu loh. Maksudnya kayak kasih adendum. Apa sih? Bukan adendum ya kok. Pernyataan lah ya. Pernyataan gitu loh. Kita nggak mau sama sekali lagi ketemu klien siapapun kliennya, mau bos brand besar kayak bos motor kayak bos mobil kayak nggak mau gitu. Karena ternyata katanya waktu lagi mereka disuruh nyanyi kan aneh banget, kita penyanyi gede loh, ngapain kita nyanyi di tempat karaoke? Ngapain gitu kan? Iya. Walaupun kita waktu itu teman-teman aku tuh pakai bajunya tuh aman gitu, cuman katanya si Kokoh, oknumnya satu doang loh kok ternyata. Itu rasanya aku mau ngamuk banget gitu. Tapi dia punya banyak kayak ajudan-ajudannya, jadi nggak bisa kita samperin. Itu megang-megang kayak gimana sih? Ya, kayak rangkul gitu. Iya, terus kayak karena kita dari dulu itu tuh biasa ya, kok Cherry Bell itu artis yang kalau bisa dibilang nggak punya temen. Maksudnya karena kita itu semenjaga itu, kita nggak. Maksudnya teman-teman artis lain tuh kita cuman ketemu di stage gitu. Habis itu kita nggak pernah ketemu lagi atau apa gitu. Jadi buat kita hal yang aneh banget. Kayak tiba-tiba ketemu klien terus dipegang di sini gitu. Terus kayak ngobrol kayak hahaha. Memang nggak minum tapi kan kayak aneh gitu. Itu mungkin oknum lah ya. Ada cari kesempatan kan. Mumpung dikira kan kalau artis itu bisa di-endorse bisa itu kesempatan. Lu kalau nggak mau gue nggak endorse lu atau nggak pakai lu kan. Iya. Aku nggak suka banget. Itu merendahkan kaum wanita. Ya. Itu bisa masuk ke pelecehan seksual itu. Harusnya. Maksudnya menurut aku harusnya dikasusin aja. Iya. Cuman ngapain juga lah ya. Akhirnya aku bawa bercanda sih. Balik lagi aku cairin suasana ke teman-teman aku, udahlah. Dia udah tua juga, udahlah ikhlasin aja. Lanjut kita minum dulu lah ya. Saya belum pernah nyobain jusnya Cheryl. Charlie susah banget. Selek nanti kita kok. Ya, namanya susah banget sih. Nggak susah. Charlie kan? Charlie kok. Iya. Tapi panggil nama singkatnya apa kalau biasa dipanggil? Cece. Oh, Cece aja lah lebih gampang gue. Semua orang manggil aku
CC itu bukan karena kakak, tapi karena nama depan aku C. Tapi ini ya, enak ya, mesti kocok dulu ya. Iya. Kalau ditaruh Di kulkas lebih enak lagi. Kok jangan digluk-gluk. Oh, jadi boleh. ini ada slokinya. Oh, ini kesehatan ya, bukan? Ini minuman kesehatan Jadi kok. minumnya gimana caranya? Setengah sloki gitu. Oh, tiap hari. Tiap hari, tiap pagi, siang sama malam. Supaya Koko tetap hidup sehat. Oh, ini vitamin C-nya enak Tinggi nih. banget. Berarti Karena dia untuk dari menghalau virus ya. menghalau virus, terus membuat pencernaan jadi lebih lancar. Oh gitu. Saya kira mau taklukin semua habis. Saya nggak tahu. Tiba-tiba hitungan 5, 4, 3, 2, 1 pek kecil Koko. Langsung. Oh ini untuk perut supaya nggak buncit. Langsing. Kamu tahu banget kalau perut saya buncit dikasih kirimin ini. Koko harus balance. Kalau suka minum yang Alkohol. warna coklat, ya minum yang warna ini juga. Gitu. Oke. Dengar-dengar gosip dulu itu katanya Cherry Bell ini lip sync. Bener apa nggak sih itu? Itu bukan gosip, itu kenyataan. Oh, kenyataan. Iya. Sebenarnya kita tuh lip sync bukan karena kita nggak bisa nyanyi, tapi tanyakanlah kepada yang pegang mixer ini. Itu susah banget untuk nyiapin 9 mic dengan keadaan nyala dan gak feedback, itu susah banget gitu. Itu harus diatur jauh-jauh hari. Sementara kan kalau acara musik pagi itu kan butuh waktu yang cepat gitu. Jadi otomatis akhirnya mendingan mic-nya mati tapi diputar playback gitu. Itu namanya lip sync. Oh iya, jadi kalau misalnya contoh mirip kan bikin dulu, tapi kan suaranya Cherry Bell aslinya suara memang. kita gitu. Cuma iya, ya? cuma mulut dong, lip sync. Jadi tapi itu, bisa nyanyi. Tapi ya kan sebelumnya memang suara kamu, bukan maksudnya Suara orang lain orang gitu. lain bukan kan? Bukan. Oh, saya kira suara kameramen. Nonton film. Bukan dong. Oke. Kameramen. Sekarang udah keluar dari Cherry Bell tuh, sekarang bisnisnya selain ini apa lagi? Fokusnya di sini, tapi sekarang ntar lagi aku mau ngeluarin bisnis bayi. Bisnis bayi, maksudnya bisnis yang berhubungan dengan saya bayi. kira mau apa project pelebaran jalan bayi. Enggak ya? Ih, pelebaran jalan bayi lebar banget. Iya, maksudnya ngelebarin isinya Enggak. nambah terus gitu loh. Enggak kok. Kemarin sempat isi, cuman keguguran aku. Oh ya, sorry. Jadi ini anak pertama cowok cewek? Cowok. Cowok ganteng. Tadi saya lihat ganteng loh. Ganteng banget. Iya. Banyakan kamu atau suami? Banyakan suami. Gak apa-apa, karena memang itu tujuan saya. Biar anak saya matanya gede. Oh iya, belok ya. Oke, terus kok kamu milih jus ini kenapa sih sama suami? Bukan memilih jus ini. Kok harus tahu dulu ceritanya. Awalnya itu kan aku tuh Cherry Bell kan identik sama cewek yang kurus, langsing ya kan. Nah, waktu aku hamil, waktu awal-awal hamil tuh aku nggak bisa makan. Tapi pas bulan kelima aku makan sehari makan 10 kali. Ini nggak bohong, karena aku tuh sampai kenapa namanya hauce, karena setiap kali aku video makan tuh aku bilang hauce enak gitu kan. Terus aku naik berat badannya sampai 35 kilo. Jadi berapa? 85 kilo. Fotonya ada? Ada, bisa ditayangin nggak kok John? Ada kan? John, nanti ditayangin John. Iya, ada di belakang ya. aja biar gede sekalian tuh John. Iya. Terus nanti dikasih lihat ya. Itu sampai aku juga kaget. Sampai kalau kata dokter tuh sampai obesitas. Terus abis itu akhirnya aku tuh stres dong. Karena kata orang kalau misalnya habis lahiran tuh tenang aja. Pasti tanya deh istri Koko. Pasti bilangnya pasti langsung harusnya turun setengah dari berat badan asli gitu. Jadi harusnya turunnya jadi 60-an something gitu. Enggak kok. Habis aku lahiran bener-bener anaknya keluar, anaknya 4 kilo kok. Gede banget. Oh gede loh, anak gue aja yang cowok 3 kiloan. Nah ini 4 kilo terus panjangnya 49 cm. Jadi gede banget. Terus jadinya aku pikir pas habis lahiran bisa turun. Pas aku timbang besokannya, berat badan aku 82 kilo kok. Padahal anaknya 4 kilo, belum lagi air ketuban. Gak kemana itu, kenapa masih di situ? Itu gitu daging kan. semua itu. Makanya kesel kan. Terus habis itu stres lah. Kalau stres kan asli takutnya gak keluar kan. Habis itu aku dikasih tahu sama mama. Mama tuh dulu ternyata mengalami hal yang sama. Dibikinin lah dulu resep-resep Cina kan, angco, pian huang dikasih makan. Terus dibikinin ramuan ini, lemon, madu sinamon, sari kurma, sama cuka apel, dibikinin jadi satu. Terus akhirnya karena aku sering banget sharing di sosial media, di Instagram aku, orang tuh ngikutin. Karena mungkin selain bayi aku lucu, mereka juga penasaran ini bisa turun lagi gak sih Cherly? Karena teman-teman yang lainnya udah langsing nih gitu. Karena mereka naiknya cuma 5 kilo, 18 kilo paling gede. Aku 35 kilo. Dalam waktu 2 bulan aku turun 20 kilo. 2 bulan? 2 bulan. Wah kalau gitu saya coba juga nih. 2 bulan ya? 2 bulan aku 20 kilo. Aku bener-bener rutin banget minumnya. Karena aku ngerasa enak kan kok. Memang Gak enak rasa sih. bawang putih. Dan lagi pula seger. Ya kalau saya kan biasanya minum pagi tuh bawang putih siung 1. Tuh. Takutnya habis itu ketemu karyawan iya, ngomongnya baunya bau banget. Karyawannya bukan takut tapi kayak aduh bau pak iya, gitu. Padahal dikira takut ya.
gitu Oh kok. gitu. Terus itu ya udah dong, akhirnya karena aku sering sharing, semua followers lihat, followersnya pada teman-teman followers tuh pada minta resepnya. Ya udah aku coba sharing, tapi ternyata mereka nggak berhasil bikin sendiri. Akhirnya ya udah, tadinya tuh aku bikin sendiri sama mama gitu, tapi nggak kuat. Aku minta tolong ke suami aku. Suami aku akhirnya masukin ke pabrik dengan kesepakatan kita harus resepnya itu harus sama persis, komposisinya, kandungannya segala macam itu dari kita. Terus habis itu kita sebarluaskan dan puji Tuhan berkembang sampai sekarang. Wah luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, terus ketemu si suami dari mana tuh ketemunya? Kan zaman SMP pasti itu. Ketemu Kakak di mana kelas, ya? adik kelas? Oh, kakak kelas, kakak Oh, dia kelas kakak aku. kelas. Jadi kan aku udah bilang aku banci tampil kan. Di setiap kali ada acara aku pasti tampil. Jadi katanya dia waktu itu dia ngeliatin aku di aula gitu, di dalam hall di sekolah. Pas aku lagi nari Tak Ada Logikanya Agnes Monica. Nari loh kok, bukan nyanyi loh kok. Nari ya cinta ini gitu. Dia lihat cakep banget gitu. Enggak tahu ya. Terus ya udah akhirnya dia suka, terus mereka tuh lagi nyari penyanyi, nyari vokalis gitu. Terus temennya bilang udah Charlie aja kan, tapi dia anak SMA, aku anak SMP kan. Terus diajakin, akhirnya ya udah deh, lama-lama kepincut. Oh jadi yang nembak dulu dia? Tentu aku. Oh kamu? Serius? Oh kamu ya, luar biasa nih si Arthur nih berarti nih. Nanti gue minta sesi khusus gimana bisa ditembak cewek. Kalau gue nembak gagal melulu masalahnya. Enggak, soalnya dia jalannya lambat kok. Lambat ya? Aku tuh maunya yang cepet aja gitu. Ya. Cepet tembak aja lah daripada kelamaan ya. Masa butuh waktu 1 tahun biar bisa pegang tangan dia? Wih, kalau gue langsung pegang aja, nggak mau sudah gue gak jadi pacaran lah. Itu kalau Haris gitu sama Adi, kalau nggak mau sudah gue cari lain aja. Kalau Haris kayaknya sama Ria Ricis juga gitu ya? Oh nggak tahu deh. Oke, masa Eka, terus kamu kalau ada pernah reuni semua anggota Cherry Bell nggak? Oh iya ada. Ada. Waktu itu bukan reuni sih, lebih tepatnya kayak kita tuh arisan bareng, arisan bareng banget gitu. Oke, itu tapi ada mau reuni yang besar-besaran nggak untuk Cherry Bell? Mungkin Kobas mau mendanai untuk kita bisa reuni konser bersama? Oh bisa, kalau itu kan saya pasti bisa. It's ini, tas dulu dong. Ya, pasti kalau itu. Setelah pandemi boleh lah kasih saya aja proposalnya. Selama cuan oke. Kita geng cuan ya? Iya, cuan pasti dong. Masa nggak cuan? Iya. Terus dari semua manggung Cherry Bell ada pernah nggak yang paling lu berkesan yang tidak akan mungkin kamu lupakan dalam hidup kamu? Aku nggak akan pernah lupain. Aku dicakar ibu-ibu sih. Sampai sekarang soalnya membekas. Jadi bukan karena semua panggung itu menurut aku berkesan ya, karena kita bener-bener ini loh yang aku impikan, ini loh bisa ngelihat ribuan penonton gitu loh, sama banyak orang, ditonton banyak orang gitu, ini yang aku inginkan banget. Tapi waktu perjalanan dari backstage ke stage, pasti kan ada kita kayak jalan terus dibikin barikade gitu kan. Terus mungkin ibunya tuh gemes gitu ngelihat kita, karena kan kita kan kecil-kecil gitu. Kalau di TV kan mereka mikirnya kita tinggi-tinggi, ternyata tingginya kan hampir sama kan sama orang-orang Asia lah, 158, 160. Tiba-tiba ibunya itu kayak nyubit gemes gitu kok, tapi nyubitnya tuh pakai kuku. Terus karena akunya harus cepat, ditarik sama polisi juga supaya dijagain, ketarik, terus kayak berdarah langsung di situ, langsung deh kejejak. Oh gitu ya. Itu yang nggak bisa lupain. Terus terakhir satu lagi, karena kita tuh anaknya kompak banget. Waktu itu si salah satu personil kita namanya Steffi, sepatunya tuh patah bagian belakang ini loh kok. Ini tuh patah. Terus nggak mungkin dong. Ini tuh masih lagu ketiga. Sementara kita tuh kalau setiap kali nyanyi tuh ada 8 lagu kan. 5 lagunya masa dia kaki ayam sendiri. Akhirnya karena kita memang kan itu panggung kita, terserah kita. Aku minta semua teman-teman untuk copot gitu. Cekeran semua. Wah, luar biasa. Kalau masalah cakar-mencakar, saya selalu ingat limbat. Sampai hari ini masih membekas kalau saya lagi ke buang air besar. Kenapa? Wah ini bekas limbat ini, dekat masker limbat ini. Sampai sekarang masih ada loh kalau cakar-mencakar. Waduh, oke. Kenapa kok sekarang nggak ada girl band lagi? Menurut seorang mantan girl band. Kenapa ya? Kalau menurut aku memang masanya sekarang belum beralih ke era girl band ataupun boy band. Udah lewat dulu ya, ganti yang baru mungkin ya. Sekarang banyak kelihatannya dangdut ini. Iya, dangdut masih bertahan terus. Semakin malah naik. Iya, dan bagus sebenarnya untuk kita bisa memperkenalkan. Sebenarnya kan girl band boy band ini kan musiknya itu lebih ke K-pop ya kan, kita harus akuin. Tapi kalau dangdut ini kan mewakili musik Indonesia sekali. Ada nggak ya girl band dangdut ya? Ada ya.
apa Kak namanya ya? Ada ya girl band dangdut? 5 apa gitu? Oh, 5 bidadari. Ada ya? 5 bidadari Oh, ada. luar biasa. Oh iya, nggak usah jauh-jauh, Trio Macan itu kan girl band juga. Oh iya, 2 aja udah, duo ya, beda sama di atas Kan udah, 2, iya. 3 ya. Oke, terus ada kenapa kok angkatan baru itu nggak seheboh angkatan pertama menurut lu gimana sih? Kompor banget nih, Ya, kompor bukan banget. kompor, ini kan udah arahan dari yang sana. Ya kenapa ya? Karena jati dirinya Cherry Bell itu ada di kita semua. Ada yang di angkatan pertama ini gitu. Oh gitu ya. Karena kan memang sebenarnya Cherry Bell itu kalau produser itu turun tangan untuk cariin musiknya, bukan begitu kok John. Terus musiknya, tapi kan untuk kayak yel jargon itu sebenarnya dari kita personil ini yang angkatan pertama. Oh itu yang mungkin kurang kreatif dikit lah, dikit. Saya ngomong Iya. dikit. Oke. Kamu sekarang selain itu ada rencana untuk bikin album nggak atau solo career atau apapun? Apa sekarang kerjanya juga Lebih lainnya? ke hosting. Host ya. Aku memang host terus. Sekarang kemarin gara-gara pandemi akhirnya aku tuh kan pengen banget ya bikin lagu sama suamiku. Akhirnya kejadian kok waktu pandemi aku bikin musik sama suami aku. Oh, iya. Bikin lagu single sih, Oh single. nanti bisa dinyanyiin. Bisa dong. Oke Judulnya ya. Orang Ketiga. Wih, Orang Ketiga. tapi kelihatannya kamu orangnya setia sekali kalian, luar biasa. Kalian 12 tahun pacaran, 3 tahun menikah. Saya 5 tahun menikah, 19 tahun Luar biasa. menikah. Luar biasa. Luar Hebat biasa. ya. Oke, terakhir 2 pertanyaan yang selalu saya tanyakan ini. Tapi boleh undang Arthur dulu lah dikit. Penutup masalah itu, biar tahu lah. Maskernya dibuat gitu, biar tahu nih. Ntar kita semprot dulu ya sayang ya. Karena kamu adalah barang. Silakan Tur. Jadi ya ini suaminya satu menit dong perkenalan dulu lah Tur. Ini dia orangnya nih. Kayak lagi Nama casting loh. nama Nama Arthur. Sinian dikit sayang. ya sih. Baru 3 tahun gini, nanti kalau udah 5 tahun, sanan dikit dong. 10 tahun, jauhan dikit dong. gitu ya, Kok? Iya. Sini gitu. Enggak, tapi kalau dia enggak sih, udah terbukti 12 tahun masalahnya. Iya. Ya pacaran. Iya. Kok Oke. nama aku di handphonenya dia istri galak kok. Iya, oh serius tuh. Kesel deh. Jadi nama lengkapnya siapa Tur? Arthur Chandra Panjaitan. Ya, jadi asli Medan ya. Enggak sih, kok aku ke Medan kayak belum pernah. Oh, tapi memang berarti peranakan Iya, Batak ya. iya, betul. Kena sayang mau. Oke. Terus gimana orangnya nih? Gimana? Apa? Galak memangnya. Charlie sih apa ya? Dia itu berbeda di luar sama di dalam. Oh. Kalau di rumah dia lebih pendiam kok. Oh, kalau di luar cerawak juga ya. Tapi kalau di rumah dia ya biasa normal. Capek. Oh, gitu ya. Oke. Gua 2 pertanyaan terakhir ya. Biar nggak diminta jatah berkali-kali kok. Jujur banget ini. Oke. Siapa sih yang paling menginspirasi dalam hidup lu? Selain orang tua? Saya. Iya. Kalau orang tua udah pastilah. Saya nggak perlu Iya. tanya lagi. 2 orang. Mungkin bisa artis atau Oh. buku. Karena teman-teman ada saya terinspirasi dari buku, dari apapun itu. Kalau aku sih, kalau artis aku terinspirasi dari Agnes Monica. Dia Banget. suka banget. Dia Iya. aku sesuka itu. Kalau dia ternyata terinspirasi sama kamu dia. Iya. Di- Istri Mana ada? Ganti dulu nama aku. galak. Biasa kalau orang Batak itu jadi namanya belakangnya Panjaitan juga Iya, biasanya. Iya, aku, dia aku Panjaitan. Panjaitan juga ya? Saya Nyonya Panjaitan. Nyonya Panjaitan. Bangga Oke. banget loh aku tuh. Bangga iya. Tapi sering pulang ke Medan? Belum pernah. Belum pernah ya? Karena memang aku asli dari Jakarta. Jakarta ya, peranakan. Iya. Cuma Medan ketemu lah. dia di Pekanbaru. Oh, Karena pas aku banget. SD pindah ke sana sampai SMA. Oh Iya, gitu. baru kesini. Oke, penutup sebelum nyanyi. Boleh nggak pesan-pesan buat para netizen ataupun fans lu atau apapun itu? Oke. Kalau buat aku, karena ini aku ada di dunia entertainment ya. Jangan pernah membatasi mimpimu. Dan kalau kamu punya mimpi, lakukan. Sesering kamu melakukan itu, maka mimpimu semakin akan dekat kepadamu. Oh, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, nyanyi. Mana tukang gitarnya? Tukang gitar. Gitaris kok. sayang dong. Sayang yang main. Kapan lagi nih kita dengerin Haris nyanyiin lagu Beautiful ya Cherry Bell. Hit it. 1, 2, 3. You are beautiful, beautiful, beautiful. Salah kuncinya. Gak apa-apa. Ulang ya. Oke. Gak apa-apa. You are- Gak apa-apa. Hidup tuh memang harus ada salahnya. Iya, emang gitu kok. Apalagi kayak Adi kan, banyak salahnya. Ayo. You are beautiful, beautiful, beautiful. Semuanya. Kamu cantik, cantik dari hatiku. Ayo kak. You are beautiful, beautiful, beautiful.
beautiful. Kata orang nih ya, aku cantik, cantik dari hatimu. Semuanya masuk dong, kita nari bareng. You are beautiful. Semuanya masuk dong Kobas. Ayo dong Adi, ayo Bang Sugi, ayo dong kakaknya Adi, ayo dong. Kamu cantik, kameramen, ayo dong. 1, 2, sekali lagi. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Terakhir semuanya. You are beautiful, beautiful, beautiful. Asik, asik. Cantik, cantik dari hatimu. You are Beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Nah, minum dulu. Ayo kopi. Keren, terbaik. Jangan lupa. Terima kasih. Thank you guys. Jangan lupa apa? Minum ayo, kopi. Jangan lupa nonton podcastnya Kobas ya. Amin. Jangan lupa loh, kamu kalau mau sehat minumnya apa? Jus Hauce. Iya. Masuk, Michael. Boleh Michael.